Halo teman-teman, perkenalkan saya Putra Karisma Limang selaku Business Development Director dari Abel Group. Selama 12 menit ke depan saya akan share bagaimana kita menjalani bisnis dengan hati. Perkenalkan, nama saya Putra Karisma Limang. Saya selaku Business Development Director dari Abel Group. Dan kegiatan saya saat ini adalah mengembangkan beberapa bisnis, yaitu Milan Pizza, Gaimbul, Garam, dan juga lain bisnis kita juga ada di hotel dan perumahan. Sedikit latar belakang tentang saya pulang ke Indonesia di tahun 2013 setelah menempuh pendidikan di Amerika Serikat. Background yang saya ambil waktu itu adalah business entrepreneurship dan juga ada real estate finance. Dan ketika saya kembali ke Indonesia di tahun 2013, saya memutuskan untuk kita membuka lapangan pekerjaan. Yaitu pada saat awalnya kita masuk untuk membuat perumahan yang terletak di Sawangan dan juga berkembang, akhirnya ada di Mampang dan juga ada di Bintaro. Lalu menjelang di tahun 2015 kami mulai mengembangkan bisnis kami yang pertama di bidang F&B, yaitu membuka Milan Pizza. Jadi kita fokusnya adalah menjual pizza dan cabang pertama kami adalah di Margonda. Lalu sekarang juga sudah berkembang, sudah ada di Ciledug, sudah ada di Sukabumi dan juga sudah ada di Serang. Begitu pula juga dengan Gaimbul, awal kita buka di Gading Serpong, sekarang kita sudah ada di Bintaro, Veteran, Bekasi, Bandung, Medan, dan juga di beberapa tempat lainnya. Banyak cerita tentang bagaimana cara membangun usaha yang berhasil dan sebagainya. Tapi menurut saya, sebelum kita membangun usaha yang berhasil, kita harus membangun pribadi yang tangguh dulu. Kita boleh gagal dalam bisnis, tapi kita tidak boleh gagal sebagai manusia. Karena kenapa? Karena kita ini hidup untuk memberikan impact terhadap orang lain. Semua itu bukan tentang mengenai diri kita, bukan tentang untuk bagaimana kita mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya untuk diri kita pribadi. Namun di saat-saat seperti ini, kita harus memiliki mental seorang juara, mental seorang pemenang. Dan itu yang bisa membuat kita bertahan dan membuat kita melanjutkan. Kita dalam hidup ini bukan tentang seberapa kuat kita bisa menyerang seseorang atau seberapa kuat kita bisa memenangkan sebuah pertandingan. Tapi sebenarnya ini semua tentang seberapa kuat dan seberapa besar tekad Anda ketika kita jatuh dan kita bisa bangkit lagi. Ketika kita menerima pukulan yang berat namun kita tetap memutuskan untuk kita bangkit lagi. Itu sebenarnya kunci kesuksesannya. Karena bukan kepintaran atau kerja keras yang bisa membuat kita berhasil, menurut pendapat saya. Tapi mental seorang juara, keteguhan hati, courage, commitment, and consistency, itu yang bisa membuat kita menjadi seorang pemenang yang sejati. Arti kesuksesan yang sesungguhnya buat saya adalah ketika kita bisa memberikan impact terhadap orang lain. Bukan ketika kita hidup untuk diri kita sendiri, namun bagaimana kita bisa memberikan impact terhadap orang-orang di sekitar kita, terlebih kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Itu adalah tujuan saya mengapa saya kembali ke Indonesia dan saya membuat bisnis. Karena saya ingin membuka lapangan pekerjaan yang banyak. Karena saya ingin memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kita semua yang membutuhkan. Sehingga suatu saat nanti ketika mereka juga sudah berhasil, mereka juga bisa mengulangi hal yang sama, yaitu menolong orang lain. Karena hidup ini bukan tentang diri kita, bukan tentang saya, bukan tentang Anda, tapi ini semua tentang kita. Itulah arti kesuksesan yang sesungguhnya buat saya. Arti kebajikan menurut saya adalah bagaimana kita bisa membantu orang lain, mau itu besar atau kecil, tapi tanpa harus diketahui. Ketika kita melakukan segala sesuatu, kita tidak mengharapkan imbalan,
Namun yang kita tahu hanyalah saya melakukan ini dengan ikhlas. Salah satu hal yang cukup menghantam saya ketika pandemi ini adalah ketika omset benar-benar sedang turun, namun pegawai juga ketika itu banyak sekali. Dari salah satu orang finance kami mengatakan untuk, "Pak, apa baiknya kita melakukan efisiensi, apa baiknya kita mengurangi pegawai, kita melakukan pemutusan hubungan pekerjaan karena ini adalah momen yang tepat. Karena banyak orang yang pasti juga akan mengerti dan menerima." Namun setelah saya berpikir, saya memutuskan untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja. Tidak ada satupun yang di PHK, karena saya merasa selama kita hidup, selama kita masih mampu untuk berpikir, maka PHK bukanlah jalan yang terbaik. Namun bagaimana kita bisa berbicara dari hati ke hati terhadap karyawan kita yang sudah kita anggap juga sebagai keluarga. Bagaimana kita bisa memberikan mereka pengertian bahwa di saat-saat seperti ini kita harus berjuang bersama. Dan puji Tuhan mereka juga sangat mengerti keadaan itu. Bahkan kita karena keadaan ini membuat kita menjadi semakin erat. Dan dari saya pribadi pun saya juga mengatakan kepada karyawan-karyawan saya bahwa di tengah masa pandemi seperti ini saya mendorong staf-staf saya juga untuk bisa mempunyai bisnis sampingan. Mungkin itu terdengar konyol, bagaimana mereka sedang bekerja di perusahaan saya, tapi mereka juga fokus terhadap usaha yang lain. Tapi nggak apa-apa, karena saya tahu dalam keadaan seperti ini akan sangat sulit untuk mereka hanya menggantungkan dari satu income saja. Oleh karena itu, saya juga berbicara kepada mereka, saya memberikan konsultasi gratis, bahkan juga ada beberapa pegawai yang akhirnya saya danai untuk mereka juga melakukan usahanya. Jadi di tengah pandemi seperti ini, sekali lagi memang mungkin itu terdengar hal yang tidak wajar tidak melakukan PHK. Namun teman-teman pengusaha di luar sana, percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah memberikan cobaan yang umatnya tidak sanggup hadapi. Dan di saat-saat seperti ini, marilah kita juga merendahkan hati bersama-sama. Kita berkumpul juga, kita adakan bonding time dengan karyawan kita. Mungkin tidak usah bertemu, tapi mungkin bisa melalui Zoom dan sebagainya. Kasih mereka suntikan, bukan kasih mereka ketakutan atau kekhawatiran akan PHK. Tapi berikan mereka suntikan bahwa apapun yang terjadi, kita akan bersama-sama melewatinya. Dan kita pasti mampu melewatinya. Berikan mereka keyakinan seperti itu, sehingga juga ketika mereka berhasil melewati masa-masa ini, mereka juga akan tetap setia dan loyal terhadap kita. Itu yang harus kita tekankan kepada mereka. Mungkin ini a bit personal ya, dalam kisah hidup saya, ini sebenarnya menyangkut hati. Jadi pernah ada satu momen dalam hidup saya di mana saya ini terpanggil sebagai seorang manusia, di mana saya ini mempunyai salah satu mimpi yang mungkin belum bisa menjadi kenyataan. Mimpi saya ini adalah bagaimana saya bisa membantu untuk meningkatkan kesejahteraan bagi saudara-saudara kita yang mungkin belum mampu. Karena dalam hati kecil saya sebagai seorang pribadi, saya merasa gagal ketika saya masih banyak melihat orang-orang di luar sana yang begitu kesusahan. Dan saya ada satu cerita momen dalam hidup saya di mana ketika itu saya ingin membantu seseorang. Saya ingin membantu seseorang, namun ketika itu saya sedang mengerjakan suatu proyek sehingga membuat saya mungkin fokusnya berkurang. Ketika proyek itu sudah berakhir dan saya menghubungi orang tersebut, pesan saya tidak pernah dibalas. Telepon saya pun tidak pernah diangkat. Lalu tiba-tiba saya mendengar kabar dari tetangganya bahwa ibu yang tadinya saya mau bantu itu sudah meninggal.
Dan itu menjadi titik balik. Jangan pernah menunda untuk berbuat baik, meskipun kita dalam keadaan yang tidak baik. Jangan pernah berpikir bahwa bagaimana kita bisa menolong orang lain kalau diri kita pun masih kekurangan. Saya selalu berpegang teguh bahwa kebaikan mengalahkan segalanya. Kebaikan adalah satu-satunya bahasa yang dapat dipahami oleh orang yang buta dan dapat didengar oleh orang yang tuli. Dan itu adalah sebenarnya tentang hidup. Karena buat saya pribadi, ketika orang bilang, oh Putra udah sukses ya, Putra sekarang sudah punya 35 cabang, sudah punya hotel dan sebagainya. Menurut saya belum. Karena kesuksesan buat saya itu relatif. Kita bisa tahu kita sukses atau enggak ketika kita sudah tidak ada di dunia ini dan kita hanya meninggalkan nama, bukan harta. Dan ketika kita berbuat baik, janganlah lupa bahwa percayalah bahwa Tuhan itu tidak pernah tidur. Tuhan pasti melihat. Dan kebahagiaan dari orang yang kita bantu itu melebihi dari uang yang bisa Anda dapatkan.